Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah asar yang mulia, alhamdulillah besok 17 Agustus kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan Republik yang ke-80. Sebagai bagian komponen bangsa yang sangat berperan baik atas nama Islam maupun Muhammadiyah dalam memerdekakan Republik ini, tentunya merupakan kewajiban bagi kita untuk bisa melihat, mengikuti dan sekaligus mengevaluasi dari perjalanan bangsa dan negara ini. Ada beberapa hal yang secara sederhana. Pertama, sebagai orang Minang, kita harus tahu bahwasanya betapa besarnya peran tokoh-tokoh Minang untuk memerdekakan Republik ini. Agar orang tidak lagi balentangan ke daerah. Pertanyaannya, sekiranya para tokoh-tokoh Minang, apakah Gus Salim, Bung Hatta, Syahrir, Muhammad Yamin, Pak Nasir, Hamka tidak berperan, bisakah Republik Indonesia merdeka? Kapan perlu tanya? Yang kedua, sebagai umat Islam tentu juga harus kita jangan sampai dikalahkan asam de benalu. Coba bagaimana peran para kiai-kiai tokoh-tokoh, ya kan, ulama-ulama kita dari berbagai kalangan yang memberikan dorong semangat jihad untuk melawan penjajahan. Tapi sungguh demikian, ada yang menarik ibu-ibu dan bapak. Ada apa yang ditanamkan oleh para pendiri Republik ini adalah menanamkan prinsip-prinsip akidah. Jadi walaupun mungkin jutaan tak berapalah korban dan sebagainya, tapi yang dulu tak pernah tepuk dada. Malah sebaliknya, coba lihat apa yang dituangkan oleh pendiri Republik ini dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana terjemahkan? Apa salahnya cakap berkat perjuangan kami? Enggak ada. Jadi kurang elok kalau ada tokoh-tokoh sekarang, ko Karyambo, ko Diambo. Enggak ada istilah Diambo. Berkat rahmat. Begitu ya, pendiri Republik, pejuang itu menyadarkan kita bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat. Dan kita bersyukur ibu dan bapak. Coba lihat kenapa rahmat kita lihat. Jadi melihat kemerdekaan ini tidak hanya dalam perspektif katakanlah teori kenegaraan. Kita bersyukur ya, kita dianugerahkan sebuah negara oleh Allah yang punya laut luasnya 2 juta kilometer. Darat ya. Dan kita dianugerahkan Allah sebanyak 7 juta kilometer laut. Ya. Kita punya hutan, kita punya kayu dan sebagainya. Coba lihat, saya ingin menggambarkan sedikit untuk apa. Kenapa semakin lama kita lihat kok perjalanan Republik semakin jauh panggang dari api? Karena ya, Bung Hatta dan yang lain-lain itu proklamasi berjuang mengantarkan pertama apa? Itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya dengan merdeka ke seluruh rakyat mulai dari merasa terlindungi kehidupannya, hartanya. Kita tak pernah mendengar jangan sampai karena atas nama pembangunan yang lainnya banyak masyarakat yang digusur. Anda tumpah darah. Artinya apa tuh? Seluruh kita. Satu pohon saja milik kita itu diambil oleh asing sama dengan hilangnya sebuah negara. Tujuan itu adalah namanya mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan. Bukan apa-apa, bangsa, enggak warga. Sekarang kenapa warga
ya, lebih dominan daripada bangsa. Tolong pelajari ibu dan bapak, bedanya bangsa aja warga beda. Bangsa itu ada yang terkait dengan keturunan asal usul, itu pribumi. Kalau warga Anda, bisa saja bangsa lain dengan alih status menjadi. Kenapa sekarang ya peran warga lebih dominan daripada bangsa? Karena awak tidak mau cerdik, awak tidak mau cerdas, apalagi meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum, bukan kelompok dan sebagainya. Nah dari itulah kita lihat, ini kaitannya dengan lain syakratum tadi, ya, para tokoh-tokoh kita itu menekan. Seperti Bung Hatta umpamanya, bagaimana menunjukkan konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Tapi kenapa kita hari ini kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin banyak, padahal ibu-ibu dan bapak ini potensi. Kita kan tadi punya pakatan menanyakan daratan tambang. Saya cuma mempelajari ya dari data-data, sektor tambang saja itu kalau dikelola dengan baik, sekali lagi, sektor tambang saja kalau dikelola dengan baik itu akan menghasilkan 10 triliun satu tahun. Itu ciar itu. Artinya apa? Seperti kata Ibrahim Samad, tambang ini saja di samping melayani kebutuhan negara yang sekarang APBN-nya adalah 3.000 triliun lebih 7.000. Sehingga apa? Bisa dari hasil tambang saja, kelebihan dari untuk kepentingan negara ini, masing-masing masyarakat Indonesia yang 286 juta ini bisa mendapat sebulannya 20 juta. Apa kali dapat? Ada berapa enggak? Nah ini itu baru Pak, kita lebih bicara hutan, yang lain satu saja, ya kan? Kenapa seperti kata-kata terjadi mismanagement, ya, dengan korupsi? Karena awak dalam maaf saja dengan waktu kita memperingati kau dengan cara-cara pembodohan masyarakat. Masa peringatan 17 Agustus hanya dengan menjek Batang Pinang, berapa bodoh tu? Berapa korbannya? Hanya tarik tambang. Tali dawat tambang le durang sudah mah. Ya, iya Pak. Ya, berapa penghasilan tambang tu Pak? Per tahunnya itu 6.000 triliun. Tadi 10 ya bukan Pak? Bukan lebih. Lari karena apa? Tapi kalau setiap 17 tu dia dicerdaskan mulai dari alur pemerintah sampai masuk cerdas. Cik saja anaknya usahakan dapat Nasir umpamanya dikaji. Kata Pak Nasir, kita boleh katakanlah demokrasi di politik, kita boleh ada hukum, tapi negara ini harus memperkuat peranan agama dan pendidikan. Itu pesan Pak Nasir. Ya, jadi bagi pertama, demikian juga Bu Yamka. Ya, boleh lang-lang buana dengan teknologi. Tetapi dikatakan selama negara tidak memperdulikan agama, jangan bicara masalah kemajuan. Itulah yang dituangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini ya. Mungkin dekare soro mentinya nak. Jadi sekali lagi, antikala kalau memperingati 17 Agustus, jangan manjak-manjak Batang Pinang joleh. Baca dia lah masyarakat kau. Jangan pacu karuang joleh. Jangan makan-makan sedap persedas. Kini saya tidak tahu berapa banyaknya generasi muda termasuk manusia yang tidak tahu bagaimana peran tokoh-tokoh Minang memerdekakan republik ini. Demikian, terima kasih. Ya. Makanya Allah katakan lain syakartum lazina. Jika kamu syukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baik itu, Allah akan menambah berkahnya. Tetapi kalau awaklah bakacawa, ya, kacalangan balangan, kaca bati batati, bertaratak berkotuas yang bakecek, yang cadik-cadik ini, balam padiraba, korupsi luar biasa dan yang terjadi di tengah-tengah negara kaya, rakyatnya miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.